Ayyuhal hadirun, para jamaah segenap pengurus, wabil khusus Bapak Ustadz Jamil ingkang kaula hormati, jamaah Banjari Fathul Ulum, adik-adik semua yang saya sayangi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberi kesempatan untuk hadir, untuk datang, untuk berbondong-bondong di masjid yang mulia ini dalam rangka hormati maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an, barang siapa yang mengagungkan maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut tidak akan mati besok kecuali matinya membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, saudara-saudaraku jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu mukjizat daripada Nabi Muhammad pada waktu Siti Aminah ibunda tercinta melahirkan beliau Nabi Muhammad, ini sebagai wujud cintanya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini cintanya kepada umatnya, Masya Allah, tidak ada bandingan daripada cinta seorang ibu kepada anaknya. Pada waktu dilahirkan oleh ibundanya tercinta Siti Aminah, Nabi Muhammad bayinya langsung bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kira-kira mengucapkan apa Nabi Muhammad? Bayinya Nabi Muhammad sujud di hadapan Allah. Beliau mengucapkan ummati, ummati, ummati. Jadi sampeyan iki yang ada di masjid ini sudah disebut dan diakui oleh Nabi Muhammad pada waktu beliau masih bayi, baru dilahirkan oleh ibundanya tercinta Siti Aminah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku jamaah, kalau dihitung-hitung cintanya Nabi Muhammad ini nggak ada habis-habisnya. Sayangnya Nabi Muhammad begitu dahsyatnya. Apalagi perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan cakrawala di muka bumi ini, gunung, langit, bulan, matahari, dan semua dunia seisinya ini dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi Muhammad nggak ada dunia, nggak ada Nabi Muhammad, nggak ada cakrawala di muka bumi ini. Saking besarnya cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad saking besarnya juga cintanya kepada umatnya. Ini sebagai contoh. Dan juga pada waktu Nabi Muhammad terlahirkan, patung-patung berhala di sekitar Ka'bah jatuh dan bersujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mudah-mudahan ini timing yang tepat. Ya, 12 Rabiul Awal malam hari ini, mudah-mudahan kalau sejarah dulu pada waktu zamannya Nabi Muhammad terlahir dan jatuh itu termasuk patung-patung berhala, mudah-mudahan bertepatan malam hari ini
jatuh juga COVID-19. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan dibarengkan dengan jatuhnya, gugurnya, musnahnya COVID-19. Amin ya Rabbal. Dengan barokahnya maulidina Nabi Muhammad. Jadi kalau diukur-ukur, Masya Allah, kadang-kadang kita ini mikir, kalau kita mengaku, aku iki umat Nabi Muhammad, aku umat Muhammad, ana umat Muhammad. Semua orang mengatakan seperti itu. Innama bu'istu liutammima makarimal ahlam. Dan juga sekaligus Nabi Muhammad diutus di dunia ini sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik. Semua kabeh, semua orang di dunia ini orang Islam. Umat siapa sampean? Nabi Muhammad. Kon umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Kon umat Nabi Muhammad. Tapi yang jadi timbul pertanyaan saat ini dan sekarang ini, yaitu apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakui kita sebagai umatnya? Kalau kita umat Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Tapi apakah kita ini diakui sebagai umatnya oleh Nabi Muhammad? Oleh karena itu, para jamaah ingkang kula mulyakaken, kalau wis gak diakui kali Nabi Muhammad niku wis mbuh nasibe ya apa ning ngene dunya ni, ya nasibe ya apa ning alam akhirat. Kenapa kok ada pertanyaan seperti itu? Nabi Muhammad penyebar kasih sayang. Nabi Muhammad cinta kepada Allah dengan dakwah-dakwahnya. Nabi Muhammad adalah senang menabur-nabur kasih sayang di muka bumi ini sama siapapun. Sampai ada sabdanya beliau, akrimu dhaifakum walau kana kafiran. Akrimu dhaifakum walau kana kafiran. Sampai samono loh. Ya, Rasulullah menabur-nabur kasih sayang, mulyakno tamumu walaupun iku wong kafir. Sampai samonten. Tapi kenapa dan mengapa kita Islam sama Islam sering-sering menabur-nabur kebencian? Iku sing dituru sapa? Kenapa Islam sama Islam selalu al-istighal bi'uyubil khalqi? Kenapa masih sibuk hari-hari kita, lesan kita, ucapan kita mencari-cari aib-aib, kekurangan-kekurangan dan dosa-dosa orang lain? Iku ajarane sapa? Terus entuk syafaat apa enggak orang seperti itu? Atau juga diakui enggak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi begitu. Pada waktu beliau rontung-rontung karo CS, teman akrabnya siapa itu? Malaikat Jibril alaihissalam. Ini bukti nyata. Bukti nyata bahwa beliau sayang sekali kepada kulon jenengan. Sayang sekali kepada umatnya. Malaikat Jibril, mari kita sampean, mari malaikat Jibril. Ada apa ya Rasulullah Muhammad? Saya kepengin tahu besok di akhirat itu sifat-sifatin neraka itu pripun, malaikat Jibril. Gimana tuh besok di akhirat? Daripada sifat-sifat dan siapa saja penghuninya kelak di akhirat. Akhirnya malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, jenengan kepengin semerat tah? Nabi Muhammad, balah nggih kula kepengin semerat. Akhirnya apa cerita? Dari pintu 1, kedua, ketiga sampai 7 pintu neraka besok di akhirat diceritakan semua oleh malaikat Jibril alaihissalam. Gusti Nabi Muhammad, pintu pertama itu lafzah hawiyah, sakor, itu jaraknya itu antara pintu pertama dan yang kedua itu sekitar 70 tahun perjalanan. Dan walaupun 70 tahun perjalanan dari pintu 1, kedua, ketiga itu tidak mengurangi panasnya sedikit pun di neraka. Diceritakan semua oleh malaikat Jibril 1, 2, 3 sampai ke 6.
Malaikat Jibril niku meneng mikir. Malaikat Jibril penasaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril, kenapa engkau tadi ceritakan bilang ada 7, sekarang engkau ceritakan ada 6 itu pintu neraka. Penghuninya nomor 7 itu siapa? Ceritakan kepadaku ya Jibril. Jenengan kepengin semerata Nabi Muhammad, pintu yang ke-7 niku penghuninya siapa? Iya, bala iya. Akhirnya malaikat Jibril itu berkata, ya Rasulullah, penghuni daripada pintu yang ke-7 yang jaraknya 70 tahun, 74 tahun itu, dan tidak mengurangi panasnya api neraka, itu pintu yang ke-7 itu adalah penghuninya umat jenengan, umatmu sing biyen ing donya nglakoni dosa-dosa gede, meninggalnya belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakharakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah semaput. Lama, begitu lamanya dia enggak sadarkan diri. Lama, begitu lamanya dia enggak sadar. Akhirnya setelah siuman beliau berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, adhamati musibati. Iki coba sing paling gede sing tak rasakno aku. Wis gak usah diterusno. Malaikat Jibril sambil menangis menderu-deru. Sampai samonten kasih sayang daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir pada waktu pencabutan nyawa, Rasulullah di tengah kali malaikat Jibril, di tengah kali malaikat maut. Ya Rasulullah, engkau mendapat salam dari Allah dan engkau mendapat 2 pilihan untuk saat ini, milih Allah atau milih dunia. Rasulullah ketar-ketir. Engkau disik malaikat, apa nasib umatku setelah aku meninggal? Bingung. Nabi Muhammad gak bisa jawab. Datang di hadapan Allah malaikat maut. Gimana ini Allah? Masih berpikir umatnya terus. Nabi Muhammad masih belum mengambil keputusan ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Ngomong. Berceritalah kepada Muhammad. Ngomong awakmu ning Muhammad, bahwasanya besok di hari kiamat, sebelum umat-umat Nabi yang lain masuk surga, umatnya Nabi Muhammad tak lapono surga dhisik menenggone akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sampean kepengin mlebu swarga apa enggak? Kepengin apa enggak? Kepengin temenan apa kepengin biasa-biasa? Niki Maulid malam hari ini istimewa. Ada jamaah perempuannya di sini. Keluarga besar Majelis Taklim Nur Hidayatullah. Alhamdulillah bisa hadir dan alhamdulillah tambah banyak tahun ini. Insya Allah mudah-mudahan tahun besok kita adakan lebih meriah lagi. Insya Allah kita akan ngundang Habib. Masa aku tok sing ngekeki tahu siang belenek delok raiku terus. Ben tahun delok aku cermat sama ngono kan. Kan ono ae. Yang belenek kan delok anuku terus. Mek ono ustaz prasing ngene wingi. Mek ndelok wajah ulama kan begitu. Mek kula sanes ulama ngelama. Duduk ulama ngelama. Akhirnya apa? Langsung lega Ustaz Muhammad, Nabi Muhammad menimpen ning akhirat iku ya, dina kiamat ya. Sadurunge umat-umat lain sak liyane umat jenengan mlebu swarga, umat jenengan mlebu dhisik. Mangkane dawuhe Nabi Muhammad, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kabeh umat-umatku kabeh iki lho, kabeh pasti mlebu surga. Amin ya rabbal alamin. Muga-muga yang datang di sini malam hari ini ahli surga semua. Sing gak melu amin gak mlebu. Nggih. Kecuali yang gak mau, dawuhe Rasulullah, kecuali sing gak gelem sahabat. Sing gelem mlebu swarga kabeh, sing gak gelem ya enggak. Loh, bingung sahabat. Napa wonten tak umat jenengan iki ada yang tidak mau masuk surga? Apakah ada ya Muhammad? Umatnya engkau yang tidak mau masuk surga?
Napa? Jawab Nabi Muhammad, yang taat kepadaku masuk surga bersamaku, yang enggak taat sebaliknya. Jadi akeh sing enggak taat keadaan. Makanya jarang-jarang wong mlebu swarga. Muga-muga kita semua yang hadir di sini, yang dari Kebenyar juga, mudah-mudahan masuk surga semua ya. Dengan diberkati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dicabut pelan sama malaikat maut. Tarik ganditik nyawa Nabi Muhammad. Masya Allah, ngeronta-ronta, kesakitan, dan Nabi Muhammad meneteskan air mata pada waktu menghadapi syakaratul maut. Ini Nabi Muhammad sing gak duwe dosa. Nabi Muhammad sing direksa kalian Allah. Nabi Muhammad maksum. Gak ada celah sisi maksiat yang dilakukan Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Kok dhisik malaikat maut? Kok dhisik? Tunggu sebentar. Apakah seperti ini sakitnya nazak? Apakah seperti ini sakitnya syakaratul maut? Rasanya seperti dicapik-capik oleh 100 pedang kulitnya manusia pada waktu merasakan najak syakaratul maut. Kayak disilat-silati. 100 sayatan pedang. Akhirnya apa? Rasulullah langsung minta kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, pada waktu umatku semua, dikala mereka merasakan nazak, dikala mereka merasakan syakaratul maut, mulai hari ini saya yang menanggungnya ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada pemimpin yang seperti ini. Nazak ditanggung lorone, syakaratul maute ditanggung lorone kali Nabi Muhammad. Nah, bagaimana kematian kita? Bagaimana nazak kita? Bagaimana sakaratul maut kita? Sedangkan Nabi Muhammad sakitnya saking dahsyatnya, Masya Allah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku jamaah semuanya yang dirahmati Allah, mulai hari ini jangan sampai maulid ini hanya dibuat rutinitas saja, jangan. Yang lebih penting bagaimana peringatan maulid ini sebagai uswah, nyontoh daripada perilaku saking Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi Ustadz Jamil membacakan hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orangnya yang menghidup-hidupkan sunnahku, maka orang tersebut berarti cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, besok di akhirat masuk surga bersamaku. Amin ya rabbal. Oleh karena itu, saudara-saudaraku semua, mulai detik dan saat ini mari kita rubah mindset pemikiran kita yang tidak mudah suudon kepada Allah, mudah suudon kepada sesama manusia, selalu mengkorek-korek daripada kesalahan orang lain, merasa paling hebat, merasa paling benar sendiri, merasa paling alim sendiri daripada yang lain-lainnya. Apakah ini sebagai tuntunan daripada baginda Nabi Muhammad? Tidak. Makanya kula ini kadang-kadang heran. Wong-wong iki nyuntuh sapa sih? Jamaah ayo tekun. Ya kan? Sholawatnya Masya Allah. Dzikir tasbihnya dibawa terus. Tapi latar belakangnya durung tepat. Latar belakangnya masih ada 6 perkara yang dilakukan. Salah satunya yaitu tadi, sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari aib, golek-golek celah-celah dosa mereka. Nah ini loh. Makanya
Kalau masih saja punya latar belakang seperti itu, nggak mau dikritik, nggak mau diingatkan, menang sagar PDW, lagi niru sopo. Siapa yang ditiru? Nah, mudah-mudahan sajalah kita punya harapan besar. Insya Allah, kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad, wujud cinta ini kita wujudkan seperti apa? Saengga-enggae ngurip-nguripno sunnah. Tahajud, tengah wengi, tangi, wudu, salat. Tengah wengi maneh ngelilir, nang jeding, wudu, salat. Saiki enggak, tangi, nang jeding, ngoyo, durung cewek turu. Nah, ya. Padahal ya ono waktu sebenarnya. Dan yang kedua, harus prasangka baik kepada siapapun. Kita ini hanya menunggu kematian. Jangan beranggapan bahwa kita ini masih lama hidup di dunia. Kenapa? Karena kita sudah dibodohi oleh waktu. Kita dibodohi oleh dunia. Seakan-akan dunia yang kita jalani masih lama, masih panjang. Tapi kita sudah ditipu. Sudah dibodohi oleh dunia itu sendiri. Kenapa? Karena yang panjang itu yang sudah kita lewati. Berapa tahun kita hidup? Kalau sekarang sudah 50 tahun, hitung-hitungan kalkulator, hitung-hitungan umur Rasulullah, suwidak loro berarti melok Rasulullah ya kurang 12 tahun. Suwidak 5, ibaratnya kedepannya masih dapat bonus. Oleh karena itu, hidup masing-masing, tanggung jawabnya juga masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali mengorek-ngorek atau mencari-cari daripada kesalahan orang lain. Kenapa kok bisa demikian? Karena besok kita mati ini punya tanggung jawab yang besar di hadapan Allah. Kita punya tanggung jawab yang begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yara wajah salasa. Rasulullah dawuh, besok di akhirat hari kiamat itu ada 3 orang yang tidak pernah bisa memandang wajahku, yang tidak bisa melihat, memandang mukaku, kata beliau baginda Nabi Muhammad. Kalau Rasulullah sudah bilang seperti itu, berarti besok tidak mendapat syafaat waliyadzubillah. Sebesar apa amal ibadah kita, sebesar apa sholat sunnah-sunnah yang kita lakukan, sebesar apapun Quran yang sudah kita baca, apapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, satu saja, besok di hari kiamat gak mendapat syafaat, orang tersebut tetap celaka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillah. Oleh karena itu, amal apa kira-kira yang diterima oleh Allah? Gak ngerti kita. Salat kita, waduh sulit bu. Mengandalkan salat itu sulit. Kaya sholat ini kaya diterima, tapi ya enggak. Kenapa? Sholat kita angan-angan. Contohnya begini, kita sholat Allahu Akbar. Biasanya wong wedok, tuh lombok mundak iki. Sami Allahu liman hamidah, tuh beras mundak bisa nih. Allahu Akbar, arisan gak metu-metu, utang tambah akeh. Gini apa badan? Nah, ini yang menjadi sesuatu hal yang menjadikan kita angan-angan. Mudah-mudahan saja kehadiran jenengan sedaya, kehadiran kita semua yang ada di Masjid Jami' Miftahul Abidin ini menimbulkan wujud bertambahnya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duria-duria kita dibuka hatinya oleh Allah, ditanamkan dalam hatinya anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, cinta yang sangat besar kepada Nabi Muhammad daripada yang lain-lainnya, sehingga hidupnya manfaat di dunianya sampai di akhiratnya, dan kelak kita diwafatkan oleh Allah dengan rasa cinta mahabbah kepada Nabi Muhammad dalam keadaan dan kondisi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah, ya Allah, ya Allah biha, ya Allah, husnul khatimah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah biha, ya Allah,
Qabul lillahi ta'ala bihurmatil Fatihah. Alhamdulillah. Mahmud tolong kasih Mahmud. Bos. Balon dalam mau diaki. Oh, dia. Hah? Suka mah? Suka mah? Hah? Di atas jam abau marga. Dina kok lo keluar suaranya? Hah? Coba cek. Lakar keluar suaranya. Kok ada suara lah? Hah?
لك شفاعة فهذا مطلبي
Nabi Muhammad.
يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب ارحمنا جميعا رب فارحمنا جميعا وامحو عنا سيئاتي وامحو عنا سيئاتي يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا الله الله وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأداد كل معلوم لك اللهم بحرمة هذا النبي الكريم بما ببركة مولد النبي المصطفى ببركة يا الله مولد النبي المصطفى سلمنا وسلم إيماننا وسلم قلوبنا وسلم لساننا وسلم أعمالنا وسلم أهلنا وسلم معيشتنا وسلمنا من آفات الدنيا والآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم طول أمورنا وصحي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير أقربنا ومن الشر أبعدنا واقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك يا الله ونتوسل بحبيبك المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونتawassalu bika ila rabbika ya Allah ya Allah ya Allah kami munajat kepadamu ya Rabb mengemis munajat mengemis doa-doa lewat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadikan malam hari ini ya Allah malam penuh rahmat dan berkah jadikan yang duduk di masjid ini dengan niat mengagungkan Nabi-Mu Muhammad berikan ya Allah kepada kita semua ya Allah kekuatan iman, kuatkan iman kami, kuatkan akidah kami, terangi hati kami dari sifat-sifat yang terpuji, jauhkan dari hati kami dari sifat-sifat yang menjadikan Engkau benci kepada kami, jadikan rumah tangga kami ya Rabb, rumah tangga yang penuh dengan keberkahan, mawaddah warahmah sakinah, ya Allah jauhkan dari bala
jauhkan dari musibah, jauhkan dari bencana, lancarkan rezeki kami, besarkan rasa syukur kami di hati kami, dan setiap langkah kami berpijak di dunia ini. Ya Allah, ya Allah, jadikan anak-anak kami, duria-duria kami, keturunan-keturunan kami, anak yang soleh solihah, anak yang muti-mutiah, anak yang menjadi penenang hati kedua orang tuanya, anak yang menjadi maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Tanamkan di hati anak-anak kami ya Allah rasa yang begitu besar cintanya kepada Nabi Muhammad sampai menjelang kematian tiba. Ya Allah, takdirkan kepada kami sebelum kami mati, sebelum kami meninggalkan dunia ini, takdirkan bisa berjumpa dengan Nabi, walaupun itu sekedar di dalam indahnya mimpi kami. Ya Allah, takdirkan kepada kami sebelum kami mati, meninggalkan dunia ini, bisa berjumpa dengan Nabi, walaupun itu sekedar indah-indahnya di dalam mimpi-mimpi kami. Jadikan kematian kami ya Allah mati setelah bertaubatan nasuh. Yang kurang sopan saya minta agungnya maaf seluas samudra. Mudah-mudahan bisa berjumpa tahun yang akan datang. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.